Halo Srikandis TC, apa kabar? Selamat siang semuanya. Hari ini kita bertemu kembali di channel TC Idea. Ya, baik, kita mulai ya. Kita hari ini akan belajar nilai tukar. Nah, nanti kita akan membahas apa itu pengertiannya. Ada dua jenis nilai tukar yang akan kita bahas dan kita juga akan memberi contoh bagaimana kalau kita punya rupiah, kita mau tukar ke mata uang negara lain. Oke, lanjut kita bahas dulu pengertian dari nilai tukar. Ya, nilai tukar itu apa? Yaitu jumlah satuan mata uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan satuan mata uang asing atau falas. Itu pengertian dari nilai tukar. Jadi kata kuncinya adalah jumlah satuan mata uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan satuan mata uang asing. Jadi kalau di negara kita menggunakan rupiah, sedangkan kalau di negara lain atau di luar negeri menggunakan mata uang yang berlaku di negara tersebut. Jadi kalau teman-teman besok mau berlibur, mau ke luar negeri, sebelumnya silahkan tukar terlebih dahulu uang kalian ke mata uang asing yang berlaku di negara tersebut. Oke, baik, berikutnya kita akan membahas jenis kurs falas ya. Yang kita bahas dua saja, yaitu kurs jual dan kurs beli. Nah, apa itu kurs jual? Kurs jual yakni kurs yang ditetapkan oleh bank dalam menjual mata uang asing. Oke ya, jadi saya ulang lagi, kurs yang ditetapkan oleh bank dalam menjual mata uang asing. Itu yang disebut kurs jual. Sedangkan kalau kurs beli, yaitu kurs yang ditetapkan oleh bank dalam membeli mata uang asing. Jadi kata kuncinya membeli. Oke ya, jadi yang menjadi patokan adalah bank atau lembaga yang resmi yang menjual mata uang asing. Oke, itu jenis kurs, semoga paham. Nah, berikutnya Pak Anton akan memberikan contoh bagaimana kita menghitung kalau kita punya rupiah, kita tukar ke mata uang asing itu bagaimana caranya. Nah, teman-teman bisa browsing di Google. Salah satu yang bisa Pak Anton sampaikan di sini adalah, nanti dicek ya, di layar nanti ada. Saya gunakan kurs dan kalkulator dari Bank Mandiri. Jadi teman-teman silahkan nanti browsing, gunakan mungkin bank lain atau kurs yang berlaku di hari tersebut, karena setiap harinya pasti akan update begitu ya. Jadi silakan dicek kurs beli dan kurs jualnya berapa, baru digunakan untuk menghitung. Nah, kebetulan kalau Bank Mandiri ini sudah ada kalkulatornya, jadi teman-teman bisa cek di sana. Nanti kalau browsing atau membuka websitenya, di sana sudah ada kalkulator kurs, di mana nanti di situ ada 3 menu utama ya, pilih jenis, dari, dan ke. Nah, kita ambil contoh, misalnya kita mau pergi ke Amerika Serikat, berarti uang yang digunakan yaitu US dollar ya. Jadi kita ambil contoh ya, mau pergi ke luar negeri, kita pergi ke sana. Berarti kurs apa yang digunakan? Berarti kurs jual, karena bank menjual mata uang asing. Sedangkan posisi kita adalah kita punya rupiah, kita membeli. Berarti yang digunakan adalah kurs jual. Jadi teman-teman pilih di sini, yaitu kurs jual. Oke, setelah dipilih, nah dari apa? Nah, karena rupiah cari IDR atau rupiah begitu ya. Terus ke apa? Ya, ke mata uang apa? Kita ambil US
dolar. Nah, setelah seperti ini di tampilan layar ya teman-teman, silakan masukkan nominalnya. Kita ambil contoh, kita punya uang 10 juta rupiah. Ya, kita ketik di sini ya. Oke, 10 juta ya. Ya, jadinya berapa? Nih. Ya. Ya, sabar ya karena ini internetnya agak lemot. Ya. Ya, hasilnya adalah 692,4 US dollar. Itu yang akan kita bawa ke luar negeri, yang akan kita gunakan untuk misalnya belanja, untuk makan dan seterusnya. Kalau kita sudah tiba di Amerika Serikat, begitu kira-kira. Oke, baik, kita lanjutkan. Misalnya kita sudah selesai berlibur dari Amerika Serikat, kita akan kembali ke Indonesia, maka mata uang US dollar tadi sudah tidak berlaku lagi di negara kita. Maka kita harus menukarkan kembali ya mata uang US dollar tersebut ke mata uang rupiah. Maka bagaimana caranya? Yaitu gunakan kurs beli ya, karena bank atau lembaga yang menjual atau membeli mata uang asing ini adalah posisinya adalah membeli. Maka pilih di sini beli ya, kurs beli yang akan kita gunakan. Nah, dari apa? Tadi kita dari Amerika Serikat ya, kita pulang ke negara kita. Berarti rupiah. Nah, misalnya kita masih punya ya, kita anggap saja 10 dolar begitu. Nah, maka kita tinggal kalkulasi di sini. Kira-kira berapa rupiah yang akan kita bawa pulang begitu atau sisa dari liburan. Oke, jadi di sini ya tertulis atau setelah dihitung adalah 139.500 rupiah. Jadi itu rupiah ya, atau yang sisa tadi habis liburan sisanya adalah 139.500 rupiah. Jadi mudah kalau kita menggunakan aplikasi yang disediakan oleh perbankan. Dan ingat setiap harinya mengalami perubahan. Nah, bagaimana kalau kita menghitung manual? Nah, kalau kita menghitung manual, setiap bank itu pasti memiliki data seperti ini. Teman-teman bisa saksikan di layar ya. Oke ya, jadi di sana ada tabel di mana ada mata uang. Ya, ini banyak sekali ya. Kita ambil saja yang US dollar dan rupiah begitu ya. Nah, di sana ada beli dan jual. Nah, ini yang berlaku pada saat tersebut. Misalnya kita ambil TT counter saja. Ya. Jadi di sini misalnya ya, kurs belinya berapa untuk US dollar? Kebetulan ada ya di paling bawah tadi ya, teman-teman. Oke. Jadi bank akan membeli itu di harga tersebut Rp13.950. Dan berapa kalau kurs jualnya ya? Kita lihat di sana. Nah, berapa? Rp14.450. Jadi itu kalau manual. Nanti kalau kita mau menukarkan rupiah ke mata uang asing, ya, rupiah kita nanti dibagi dengan kurs jual, maka akan ketemu berapa nilai uang kita ya terhadap mata uang asing. Sedangkan kalau kita istilahnya mau menukarkan kembali ke rupiah, maka kurs yang digunakan tadi adalah kurs beli. Diapakan nanti sisanya atau mata uang asing tersebut dikalikan dengan kurs beli, maka ketemu berapa rupiah yang akan kita bawa pulang. Oke, itu teman-teman kalau kita menggunakan
kurs Bank Mandiri. Jadi silakan nanti browsing saja, terserah kalian mau pakai yang mana. Nah, ini ada contoh lain. Kebetulan saya punya Google AdSense, sudah ada saldonya. Kita akan coba hitung ya secara manual. Ya. Oke, teman-teman bisa saksikan di layar ya. Oke, di sini saya punya penghasilan ya terakhir itu adalah Rp3.548. Coba kita akan hitung berapa dolar yang akan kita peroleh begitu ya kira-kira ya. Oke, Rp3.548. Berapa dolarkah itu? Berarti kurs yang kita gunakan adalah kurs jual. Bank menjual mata uang asing atau dolar ya. Oke, kita cari kalkulator. Baik. Jadi tadi berapa rupiah yang kita miliki atau saldo di Google AdSense tadi berapa ya? Kita lihat lagi. Ya, yaitu 3.548 rupiah. Nah, ini berapa dolar? Maka kita apakan tadi? Gunakan kurs jual ya, kurs jual yang akan kita gunakan. Berapa kurs di hari ini? Karena kita gunakan kurs jual maka dibagi ya teman-teman dengan kurs jual. Kita lihat tadi berapa kurs jualnya. Ya. Kurs jual ya. Rp14.450. Oke ya, 14.000 kita tulis di sini. Rp14.450. Ya, itu ya teman-teman. Hasilnya berapa? Yaitu 0,25 kita bulatkan ke atas ya. Kira-kira itu berapa dolar yang saya peroleh ya dari Google AdSense. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak ya apa itu nilai tukar. Jangan lupa silakan baca yang ada di blog Pak Anton di STC Idea. Silakan di sana informasinya lebih lengkap. Ini tadi hanya satu contoh saja ya kalau kita mau menukarkan mata uang rupiah menjadi ke negara lain begitu. Oke, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Salam sehat untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi.